Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bila agama bangsa negeri berubah, Nada nyawa telah ku berikan, syuhada Allahu Akbar. Kini bebas rantai ikatan negara jaya, Islam yang benar. Berjiwa gigi pandi gerakan, iman di dalam hati yang perkasa. Ansor maju satu barisan, seribu rintangan patah semua. Tegakkan yang adil, aturkan yang zalim, makhluk semua. Lenyapkan lisan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangga-bangga gerakan kita. Bangkitlah bangkit, putera pertiwi, tiada tiada terbuka. Bela agama bangsa negeri. Alhamdulillah kami tidak bekal di langsung kemauan di pun racikan acara yang salah satu pun di Uniko kajian rutin kita risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang pada pun pastor ini Profesor MBC Kecamatan Batang Bapak Kiai Abdul Razak Kota Sobangiran Kolaboratan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Subhanallah syahidina wa ta'ala sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila anbiya wa mursalin wa awliya sayyidina Maulana al-alim sayyidina Muhammadin sayyidina sayyidina sallallahu alaihi wasallam syahadu wa yusilah ila awrani wa min maqam sudah syahadu salam syahadu masalah mawjudi kulli masalah wa taqabbal syahadu badilah al-alif al-lama wa syahadu bi syari inna Allah yaqulu al-haqqu ma'a al-jannah إياك نعبد وإياك نستعين
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-mizan salisu utawi pertimbangan asal suka kabeh telu iku mizan tamyizi, pertimbangan bedaki di syawahidil ahkami lawan biro-biro kesaksiane biro-biro syahid biro-biro hukum syahid kan hukum biro-biro hukum. Pertimbangan yang ketiga tentang bid'ah itu ditinjau dari pertimbangan cara membedakan bid'ah dari sudut hukum, dari sudut kesaksiannya beberapa hukum, misalnya wajib hukum bid'ah, sunnah bid'ah, makruh. Wahwa lebih syawahidul ahkam itu tafsiriyun kan bongso afsiri, bongso terperinci yang posimu kan dari muka bagi oboyo bisa satis pertimbangan sing nomor satu mau ila aksan syariati marang biro-biro hukumane hukum syariat asalikan 6 akni ngarepake maksud alimu juga hukum wajib wanadha sunnah wa tahriman hukum haram wal gharahata hukum makruh wa khilafal aula hukum khilafal aula melayani keutamaan wal ibahata hukum ibahah hukum menangani hukum memperbolehkan fakuluma ngomongnya sahabat barat inhaza kan condong apa li aslin marang asal wiji diwajib asal ini maksud dasar li aslin marang asal marang pokok dasar diwajib dalam suci wajah sohir yang sohir wani itu kan berbeda kan jelas labu ada kan orang atur ibu maujud fihi dalam aslin fihi dalam aslin oleh hukum koden pada akhir-akhir bagi kawan asal wa malam utai barang lah kan orang-orang dasar itu maujud karena asal kalau dasar itu wujud bahwa kaiman mungkin akun alam bid'ah. Jadi dari awal itu pertimbangan cara menimbang bid'ah ini ada 3 metode. Yang pertama adalah pertimbangan dengan cara penelitian dari nas-nas Quran maupun hadis atau dasar-dasar yang paling pokok ketika bid'ah itu ternyata ditinjau dari Quran, dari hadis, ternyata jelas-jelas sangat mendasar, tidak bertentangan, bahkan mungkin ada dasar yang sangat akurat, maka ya jelas juga bid'ah, jelas juga bid'ah. Nah yang kedua, ketika ditinjau dari hadis, dari Quran, memang tidak ada nas khusus yang menjelaskan itu, tapi kita timbang dengan pertimbangan yang kedua, yaitu dengan iktibaru qawaidil a'immah, dengan melihat dari segi kaidah-kaidahnya para imam-imam besar seperti a'immatul arba'ah. Kalau ternyata para imam-imam, para salafus soleh, meskipun di Al-Quran tidak ada nas secara pasti, nas khusus di hadis tidak ada, tapi para ulama-ulama salaf
para imam-imam aimatul umam, mereka mengamalkan itu dan juga tidak ada bertentangan secara langsung dengan alur hadis, maka itu pun juga tidak bisa dikatakan bid'ah karena itu masih ada sandaran. Nah, pertimbangan yang ketiga adalah pertimbangan bid'ah yang ditimbang dari segi cara membedakan dari sisi hukumnya. Ini yang lebih terperinci, apakah ini termasuk wajib, apa mandubah, apa haram, apakah makruh, apakah haula, apakah mubah. Nah, ini tentu saja bermacam-macam, lebih terperinci sehingga bisa dilihat dari kecondongannya, kesesuaiannya dengan keasalan dari asal dari pokok. Jadi apabila ternyata kok tidak jauh dari dalil pokok, yang kita samakan dengan sesuatu yang ada dalilnya, karena tidak begitu jauh-jauh banget. Apalagi berdasarkan dengan apa wajah yang sahih, pada dasar yang sahih yang jelas, maka tidak bisa dikatakan bid'ah. Tetapi sebaliknya kalau sudah jelas tidak ada dasarnya, juga tidak ada penimbang yang lain dari kaidah-kaidahnya para ulama, syarah usul juga tidak ada, sudah tidak ada sama sekali, baru tidak dikatakan bid'ah. Nah, ini dari tiga pertimbangan ini. Kemudian wala hadzal mizan lan engatase ikilah mizan pertimbangan jarul waku opo kasirun wong akeh kal muhaqqiqin saking golongan ulama al muhaqqiqin watan baru bilang-bilang opo kasirun al muhaqqiqin hari syawahidul ahkam min haitsu lughah saking arah utawi lughah iki maujud dari beberapa pertimbangan inilah dengan para ulama-ulama muhaqqiqin melihat dari sisi lughahnya litakrifi kromane gampang wallahu a'lam. Maka dari sisi lughahnya itu dari bahasanya untuk memudahkan, kemudian disimpulkan dari beberapa pertimbangan itu hanya menghasilkan kesimpulan bahwa bid'ah itu artinya akhirnya kesimpulannya dibagi tiga sumakola. Jadi menyimpulkan bid'ah menjadi tiga macam itu karena adanya beberapa pertimbangan yang dari awal itu ada tiga pertimbangan itu yang memunculkan bid'ah itu menjadi tiga bagian. Sumakola menurut sebuah syekh dimaksud Syekh Azharul wa aksama nabi hubungan bid'ah itu salah satu lalu alawal dengan awal bal bid'ah biro bid'ah as-solehan kan pertelo bid'ah yang sudah nyata jelas, sudah sore, jadi sudah tidak ada tasawuf sama sekali. Wahya utawi bid'ah solehan bid'ah yang jelas sore iku mabara usbitan kan ditetepake apa min gori aslin saking tanpa dasar sarjen kang bangsa syar'i. Memang dia ditetapkan dengan tanpa ada dasar syar'i sama sekali. Fi muqabalati ma dalam bandingi barang sabatakan disetet koyoman syar'an ing dalam syariat, dalam arah-arah syariat. Min wajibin yang ada saking secara syariat sudah dijelaskan sebagai min wajib hukum wajib, au sunnatin hukum sunnah, au ma'rufin hukum makdum, au warihi hukum dianiman makdum. Bahkan dan ngomong bisa mateni, bisa merusak, bisa mateni hukum bid'ah
sunatan yang kesunanan au akola itu bisa merusak bisa batal lagi bid'ah sing usbitat ning duri asing tau bisa batal lagi hakon yang perkorokan hak wahdi utawi bid'ah sing sorihah sing tanpa dasar syar'i sama sekali, tidak ada pembanding yang ditetapkan secara syariat baik wajib, sunnah maupun mandub, tidak ada sama sekali. Maka hadhi dari bid'ah itu syarrul bid'ah olo bid'ah wa ingkar saja Allah iku la kadene hadhi kadene bid'ah sorihah mau opo al-mustanidin sewu sandaran sekalipun minal usuli yang sebelum dasar awil usuli bro pang-pangan kalau ibrota pengkolaman pamilang itu wujud di lawan mustanid bid'ah sorihah itu bid'ah mencoba bahasa kami bid'ah dan jelas bid'ah sama sekali tidak ada dasar yang menjadi pertimbangan sing mirip wajib ya ora sunah ya ora mandub ya pokoknya tidak ada dasar yang mewajibkannya tidak ada, dasar yang menggunakan tidak ada, mandub ya tidak ada, memubahkan saja tidak ada. Sehingga ini menjadi sudah jelas sekali bid'ah yang semacam ini kalau dibiarkan bisa merusak sunnah, membunuh sunnah, bisa melarang sunnah, atau bahkan bisa merusak sesuatu yang benar, bisa merusak kebenaran. Mungkin kita tidak ada contohnya di sini, tapi saya ingin contohkan terutama dalam bab akidah seperti bid'ah dari hasil pendapat beberapa kaum Mu'tazilah atau dari beberapa kelompok yang mempunyai pandangan menjisimkan Allah dengan jisim sebagaimana jisimnya makhluk. Ini ada pendapat yang semacam ini. Mereka meskipun ngeyel dari Quran misalkan, dari Quran itu kan misalnya yadullah fawqa aydihim, seakan-akan mereka punya dalil. Di sini malah 1000 sandaran kan. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan makhluk. Ini yadullah kemudian dimaknani tangan Allah, kemudian mereka memberikan kesimpulan bahwa Allah berarti punya tangan, sehingga mereka menghukumi Allah punya tangan. Seakan-akan mantap mereka ngomong dalil Al-Quran. Sekalipun ada 1000 dalil pun kalau itu jelas menyalahi hukum syariat sebagaimana kesepakatan para ulama sudah disepakati bahwa Allah itu mukhalafah praktisi, ulama itu juga ada dalilnya. Laisa kami sendiri syai'un misalnya, artinya sudah ini sebab Allah itu mukhalafah praktisi. Nah, kalau pendapat yang leneh jelas tidak ada pembanding dalil-dalil yang membenarkan, maka itu sudah jelas bid'ah yang semacam itu tidak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan bisa merusak kebenaran. Kebenarannya itu contohnya adalah kesepakatan ulama dengan dasar Al-Quran juga, wallahu laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah itu tidak ada sesuatu yang menyamai Allah sehingga Allah dihukumi mukhalafatul, bersifat mukhalafatul hadis ini sebagai sifat wajib. Nah, ini sifat wajib secara akli. Nah, ini sudah disepakati sudah wajib hukumnya Allah mukhalafatul hadis. Hukum Allah belakangan misalnya ada orang yang berpendapat Allah itu sama seperti makhluk, ada jasadnya dan tangannya. Nah, ini tidak boleh. Sebab ini kalau dibiarkan bisa aktolat hakon. Nah, dimaksud aktolat hakon ini pendapatnya sudah benar dan sudah ijma ulama. Dan itu menjadi hukum wajib bagi Allah bersifat mukhalafah, ini bisa tersingkirkan dengan pendapat itu kalau kita tidak jernih. Makanya kita harus harus bisa menghilangkan bid'ah yang semacam ini.
Makanya kita harus kuat untuk tidak terpengaruh bid'ah yang sorehan, harus kita hindari. Bahkan kalau perlu kita hilangkan. Kita hilangkan, jangan sampai kita terjerumus dalam bid'ah yang sudah jelas. Nah, kita apapun dalilnya sudah tidak bisa dijadikan sandaran. Karena andai kata ada dalil itu bukan salah dalilnya, tapi salah dalam menafsirkannya. Nah, bisa jadi ya Allah yang dimaksud itu bukan tangan sebagaimana tangan makhluk, tetapi yang dimaksud adalah bisa kekuasaan Allah dengan beberapa tafsir ulama. Atau ya Allah tapi yang ini memang patut bagi Allah, tidak seperti makhluk. Nah, yang kedua, jadi bid'ah yang pertama, bid'ah yang syariah sudah jelas, kita harus menghindari seperti paham dari kaum mujasimah. Jelas kita harus hindari, karena itu sudah jelas bid'ahnya itu sudah jelas. Yang kedua, asani al-bid'ahul qawiyah, itu bid'ah sing al-idhofiyah kang bangsa disendehake disandarkan. Wa ya utawi al-bid'ahul qawiyah iku ala bid'ah sinyalati tubuh kang den sendehake apa alati li amrin ma perkara. Simane perkara lamun sulina kang lamun den trimo diwujud pasrahke diterima tasrim apa ya amr minha saking alati al-bid'ah al-idhofiyah olah tasihah mongko ora sah wal munaza'atu pertentangan di kaumihi ing dalem anane al-amr ana iku sunnah awal benatin utawa ana perkara iku sakliyan bid'ah bila khilafin lawan tanpa persulayan aw ala khilafin utawa ing atase persulayan lima saking barang apa dapat kang dene apa ya. Nah, ini bid'ah yang kedua itu bid'ah yang dengan disebut idhofiyah, bid'ah dengan ada penyandarannya, jadi dianggap bid'ah tapi ada sandarannya. Sehingga ini kalau dipertentangkan itu sebagai hukum sunnah juga tidak boleh, tidak sah kalau hukum sunnah. Atau itu bukan bid'ah juga tidak boleh. Pokoknya si orang pertentangannya memang menjadi sandaran dari bid'ah itu. Sehingga nanti ini cara memberikan hukum itu juga tidak boleh langsung lebar di sunnah makruh haram, kudu pertimbangan. Contoh ini. Nah, kadang-kadang ada sesuatu amalia yang tidak dicontohkan pada zaman Rasulullah sing secara nas, tapi ada dalil sing umum. Misalnya ini sing Yusuf beliau Abdul sebagai Asy'ari sendiri juga tidak berkenan itu tradisi Rebu Bungkasan, sholat Rebu Bungkasan itu kalau di atas namakan mensyariatkan, memasyru'iyahkan bahwa malam Rebu Bungkasan ini ono sholat khusus sunnah Rebu Bungkasan itu tidak boleh. Sehingga ulama-ulama itu juga tidak ada ulama yang sunnah, tapi biasanya menjadi satu perdebatan, kemudian ulama paling benar yang jujur. Tetapi kejawasan kebolehannya Rebu Bungkasan itu tidak dengan nama bahwa ada sholat sunnah Rebu Bungkasan, pasti tidak. Ulama-ulama tidak mengatakan begini, pasti boleh, tapi syaratnya sunnah mutlak. Sholat mutlak itu sholat hajat, sholat itu boleh saja. Karena kemudian begini, kalau dan mau melarang orang melakukan sholat sunnah pada saat malam Rebu Bungkasan, padahal tidak ada larangan orang sholat sunnah pada saat itu. Sholat hajat pas pada malam Rebu Bungkasan, jangan sholat hajat kok dilarang. Dasar Allah, tidak ada sholat Rebu Bungkasan. Ya saya itu sholat sunnah.
sunnah hajat. Sholat hajat itu kan tidak ada waktu khusus mutlak, kapan saja, yang penting orang waktu sendiri yang dilarang. Nah, buku kasar, buku sofa kasar, buku rebut mulut kasar, tidak ada larangan. Sehingga karena tidak ada larangan, nas larangan, perintah juga tidak ada, ini tidak boleh dipertentangkan bahwa ini sunnah atau ini bid'ah. Itu tidak boleh, harus dirinci gitu. Kalau memang ada sandarannya itu sifatnya masih umum, misalnya pokoknya sholat sunnah itu boleh kapan saja. Sehingga ketika ada sholat pembukaan bulan Syawal itu ulama itu paling banter yang ya boleh, tapi syaratnya sholatnya orang usolli sunata Rabi'atul akhir min Syawal tidak boleh begitu. Usolli sunata hajati lah, hajati mesti sholat bala usolli sunata hajati tidak bilbala. Dari balik itu bukan sunnah sholat bala, tapi itu nama hajatnya kita akan selamat dari bala. Sholat itu tetap sholat mutlak, tidak boleh kita mensyariatkan sesuatu syariat yang tidak ada dasarnya dari zaman Rasulullah, dari sahabat syariat. Tapi kalau sholat sunnah boleh saja, sholat hajat supaya terhindar dari diselamatkan dari berbagai macam bala, ya boleh sholat hajat. Dan itu tidak boleh dihukum khusus malam Rebu, itu pun dilakukan boleh malam apa saja. Sehingga kalau malam saja boleh, ya termasuk Rebu, malam Rebu juga boleh. Tidak boleh yang khusus malam Rebu tidak boleh sholat hajat, tidak boleh orang hadis yang melarang ya hukum sholatul hajat fi lailatul arbi'at akhir seperti ada, nggak ada. Nah, makanya kita juga tidak boleh melarang, tetapi mengajukan membolehkan juga, mengajukan sholat Rebu juga tidak boleh karena tidak ada perintah. Nah, maka ulama-ulama paling banter yang jujur tapi syarat sholatnya itu menjumlahi sunat mutlak. Nah, sholat mutlak itu kalau sholat istiqoroh, sholat hajat, kalau sholat sekobala ya harus bebas. Jangan pas sholat witir ya kan, sholat witir juga boleh. Nah, ada pun masyarakat kadang-kadang ada yang melakukan demikian karena itu biasanya karena ada salah satu ulama yang coroni menganjurkan dari beberapa ulama dengan santri tertentu, orang sifatnya orang mensyariatkan. Dan cuma santri ini kan bebol, aku jadi bayi koniki aku kodongan jadi rame meskipun rame tapi tetap statusnya itu adalah sunnah mutlak. Jadi dengan asalkan dari surat sunnah tok dan dengan kemudian syariatkan harus begini orang surat khusus itu tidak boleh. Maka ulama tidak ada satu tidak ada, tapi ya juzu. Nah itu tawaduknya para ulama itu begitu, malingnya para ulama, sehingga meskipun ramai ada yang bersolat ya susah banget ngomong sholat oke sih, memang nggak ada dasarnya, paling ya juzu. Ya juzu itu selama itu tidak bertentangan dengan syariat, dengan dasar-dasar saja, makanya begitu paling ya juzu. Tapi ada juga yang memang yang itu kalau memang itu bertentangan dengan, misalkan kalau sholat rohoib itu memang tidak ada dasar ulama membolehkan sehingga dihukumi haram. Asal itu bid'ah al-khilafiyah. Nah, bid'ah berbeda al-khilafiyah kan bungsu khilafiyah bukan bungsu khilaf. Wa iya utawi al-bid'ah al-khilafiyah itu al-babiyah yang disengaja alam asal ini kasih dasar luru. Ia tajadzaba kang saling tarik menarik kubur dasar luru dari al-bid'ah al-khilafiyah. Balen itu kailan ia tajadzaba kang saling tarik menarik hain al-bid'ah al-khilafiyah kulun sabun sisi min huma saking aslen
Jadi untuk bid'ah khilafiyah itu bid'ah yang didirikan atas dua dasar yang tarik menarik. Paman mau disebut pola macam sebuah nanti gue sebuah biar kawan inilah asal sisi pola mau nanti gue sebuah dua bid'ah dia bid'ah. Ketika dia memandang dari sudut dalil yang mengatakan bid'ah maka menjadi bid'ah. Waman utawi sopan itu pola nanti gue sebuah bimuko dirihi kelawan pembandingnya ada kelawan pembandingnya asal menyatakan bid'ah, pembandingnya berarti menyatakan tidak bid'ah sunnah. Kalau di Kosovo sunnah itu itu sunnah. Apa koyo barang apa dapatkan jadi dingin apa yo kami bil idarati dalam keterangan tentang mendirikan organisasi atau sistem birokrasi buat dikir jamaah dan dikir secara berjamaah. Itu ada juga orang yang mengatakan itu bikin secara jamaah bersulat rame-rame bikin orang yang ada hidayah ya. Tapi juga ada yang mengatakan sunnah karena ada dua dalil yang tarik menarik. Makanya yang semacam ini itu tidak boleh kita terlalu mempertentangkan. Artinya ketika kita sholat wiridan kita mengadakan istighosah tradisi kita, kemudian kok ada orang